Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa sekalian di perkuliahan online untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Baik, pada pertemuan kali ini yaitu pertemuan pertama yang akan kita bahas, yakni perihal kontrak perkuliahan dan juga materi tentang konsep manajemen pemasaran. Namun sebelum itu, alangkah baiknya yakni kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Erlinda Soliha, SEMM, dengan home base saya yaitu di S1 Manajemen. Untuk saat ini saya sebagai dosen pengampu di mata kuliah Manajemen Pemasaran, yakni di program studi Manajemen Informatika. Untuk korespondensi, nanti rekan-rekan sekalian bisa menghubungi saya, yaitu via email di erlindasoliha@stekom.ac.id ataupun mungkin melalui kontak WhatsApp yakni dengan nomor 0858 0127 6563. Nah, nanti untuk komunikasi selanjutnya mungkin kita bisa membuat WhatsApp group ataupun nanti untuk sesi diskusi dan juga tanya jawab kita bisa melalui WhatsApp group begitu. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, pada pertemuan ini sebelum kita membahas tentang topik-topik yang akan kita bahas di mata kuliah ini, alangkah baiknya yaitu terlebih dahulu kita memahami bersama perihal kontrak perkuliahan kita, yakni di mata kuliah manajemen pemasaran. Sebelumnya, di sini akan saya sampaikan mengenai deskripsi mata kuliah kita, yakni bahwasanya mata kuliah ini memberikan pengetahuan, teknik, dan aplikasi yang komprehensif mengenai manajemen pemasaran, di mana mahasiswa akan diperkenalkan dengan konsep-konsep dasar yang relevan tentang proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam bidang pemasaran. Nah, baik strategik, manajerial, maupun operasional. Antara lain apa saja, yakni mengenai peranan manajemen pemasaran, proses pemasaran, ruang lingkup manajemen pemasaran, kemudian perencanaan strategis yang berorientasi pasar, serta peranan pemasaran digital. Jadi nanti akan kita singgung sedikit secara general saja atau secara umum perihal pemasaran digital. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan setelah rekan-rekan mahasiswa sekalian belajar dari mata kuliah manajemen pemasaran ini, yakni mahasiswa bisa mengerti konsep dasar tentang manajemen pemasaran, mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan tentang teori-teori strategi pemasaran, dan juga harapannya mahasiswa juga mengerti dan memahami tentang perencanaan pemasaran untuk keberhasilan jangka panjang seperti pemasaran holistik dan juga pemasaran digital. Untuk selanjutnya sumber belajar atau bahan bacaannya teman-teman sekalian bisa diambil atau bisa dipelajari juga dari bukunya Kotler dari versi bahasa Indonesia dan juga Inggris kemudian juga untuk pemasaran digital kita mengambil dari bukunya Astri Romandang. Untuk selanjutnya perihal strategi pembelajaran, yakni untuk mencapai kompetensi atau hasil belajar yang telah ditetapkan, kegiatan perkuliahan ini menggunakan beberapa strategi pembelajaran. Di antaranya yakni dengan ceramah, diskusi dan tanya jawab melalui kontak yang tersedia, ataupun nanti kita bisa diskusi dan tanya jawab melalui WhatsApp group gitu ya. Adapun metode lain juga digunakan seperti latihan tugas pada pokok bahasan atau subpokok bahasan tertentu. Jadi nanti selain UTS dan juga UAS, yaitu rekan-rekan sekalian akan mengerjakan beberapa tugas terkait dengan studi kasus ataupun isi yang berkaitan dengan topik-topik pembahasan kita di beberapa pertemuan. Untuk selanjutnya yang perlu rekan-rekan sekalian pahami bersama bahwasannya hasil atau evaluasi belajar yang diharapkan yaitu nanti dari penilaian mata kuliah ini adalah untuk kehadiran dan keaktifan, yaitu cakupannya adalah 15%, kemudian tugas dan kuis 25%, ujian tengah semester yaitu 30% dan ujian akhir semester 30%. Jadi harapannya rekan-rekan sekalian tidak hanya sekadar mengerjakan UTS dan UAS saja, tetapi juga bisa melaksanakan komponen-komponen yang lainnya
yakni bisa mengikuti perkuliahan yaitu dengan kehadiran dan juga keaktifan yaitu dengan komponen 15%, kemudian mengerjakan tugas dan kuis yaitu dengan penilaian 25%, maka dengan kriteria ini maka bisa mendapatkan hasil yang memuaskan ataupun nilai yang sempurna. Selanjutnya yaitu mengenai organisasi materi. Nah, untuk materi apa saja yang kita bahas di perkuliahan kita, yakni di mata kuliah manajemen pemasaran, diantaranya yaitu untuk pertemuan pertama sampai dengan ke-7 yakni sebelum UTS yang akan kita bahas, yakni tentang konsep manajemen pemasaran, kemudian bagaimana menganalisis lingkungan pemasaran, bagaimana menganalisis pasar konsumen, kemudian menganalisis pasar bisnis, kemudian menganalisis pesaing, menciptakan hubungan pelanggan jangka panjang, dan juga segmentasi, targeting, dan juga positioning. Itu adalah 7 kali pertemuan sebelum dilaksanakannya ujian tengah semester. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari pertemuan ke-9 sampai dengan 15, yaitu pertemuan sebelum dilaksanakannya ujian akhir semester, yakni kita akan membahas tentang strategi dan rencana pemasaran, kemudian strategi tentang pemasaran produk, penetapan harga, pengelolaan saluran distribusi, strategi promosi, kemudian bagaimana mengelola organisasi pemasaran holistik untuk jangka panjang, dan juga kita singgung sedikit perihal pemasaran digital begitu. Kemudian terkait tadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa saya komponen penilaian hasil evaluasi akhir di mata kuliah ini yaitu ada tugas dan juga kuis. Untuk deskripsi tugas dan kuis tersebut yakni diantaranya nanti akan ada tugas mandiri sebelum UTS atau sebelum dilaksanakannya ujian tengah semester ada 2 tugas yakni tugas mandiri insya Allah akan kita sampaikan atau dilaksanakan yaitu di pertemuan ke-3. Kemudian kuis ini juga tugas mandiri juga nanti akan ada atau akan dilaksanakan di pertemuan ke-5. Adapun pengumpulannya maksimal yaitu sebelum dilaksanakannya UTS. Nah, kemudian setelah UTS atau sebelum UAS yaitu akan ada 1 tugas yakni tugas kelompok mengenai studi kasus yang akan dilaksanakan yaitu di pertemuan ke-12. Nah, adapun pengumpulannya sama yakni sebelum dilaksanakannya UAS atau ujian akhir semester. Di sini untuk deskripsi tugas sudah saya sampaikan di awal, harapannya rekan-rekan sekalian memahami bersama dan juga bisa melaksanakan tugas ini karena komponennya juga cakupannya yakni 25% dari keseluruhan nilai final di mata kuliah ini. Nah, kemudian untuk jadwal perkuliahannya seperti yang rekan-rekan sudah diketahui, di sini akan saya tekankan kembali begitu. Untuk perkuliahan dilaksanakan dalam video pembelajaran di Siakat Universitas Telkom. Kemudian yang kedua, bentuk tidak terjadwal sesuai dengan aturan yang berlaku, mungkin yang sudah rekan-rekan sekalian ketahui dan pahami begitu. Simak dan pahami video materi dengan baik. Kemudian berikan komentar pada kolom chat yang menyatakan bahwa Anda telah mempelajari materi pada pertemuan tersebut. Adapun video materi untuk pertemuan kedua dan seterusnya dapat dibuka dalam selang waktu minimal 6 jam berikutnya. Jadi harapannya rekan-rekan sekalian setelah menyimak video materi tersebut, yaitu rekan-rekan bisa memahami dan juga bisa nanti didiskusikan bersama, ataupun mungkin ada pertanyaan ataupun hal yang lainnya yang ingin disampaikan terkait dengan materi-materi yang kita bahas, maka bisa kita diskusikan bersama mungkin melalui WhatsApp group gitu. Kemudian selanjutnya mengenai petunjuk perkuliahan berikut adalah panduan singkat perkuliahan yang akan kita laksanakan, yakni khususnya di mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, yang pertama yaitu mengisi daftar hadir di media Siakat Telkom sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan mereview video materi yang tersedia. Kemudian yang kedua, maksimal ketidakhadiran adalah 3 kali pertemuan. Nah, kehadiran kurang dari yang telah ditetapkan akan berakibat tidak diperbolehkannya untuk mengikuti ujian. Jadi harapannya rekan-rekan sekalian
Setelah melihat video materinya, jangan lupa untuk mengisi kehadiran atau presensi yang tersedia. Apabila mahasiswa ingin bertanya kepada dosen, mahasiswa dapat menghubungi kontak yang telah tersedia sesuai dengan korespondensi yang sudah saya sampaikan di awal tadi, gitu. Ataupun nanti akan kita buat grup, begitu ya, untuk diskusi dan juga sharing-sharing ataupun tanya jawab. Selanjutnya, mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu ya. Kemudian mengikuti UTS dan UAS. Yang perlu diketahui rekan-rekan sekalian juga bahwasanya nilai E harus mengulang pada semester berikutnya. Harapannya setelah kita paham ya dan juga kita sampaikan di awal ini mengenai kontrak perkuliahan, semoga rekan-rekan sekalian bisa memahami bersama dan juga ini menjadi kesepakatan bersama ya perihal apa saja yang harus kita laksanakan dari kewajiban dan juga hak rekan-rekan mahasiswa sekalian, terutama ataupun terkhusus di mata kuliah ini, yakni manajemen pemasaran. Baik, setelah kita diskusikan bersama ya mengenai kontrak perkuliahan kita di mata kuliah ini, selanjutnya pada pertemuan pertama ini, yakni saya akan menyampaikan mengenai materi yakni konsep manajemen pemasaran. Nah, ataupun mungkin berkaitan dengan ini ya rekan-rekan, ruang lingkup secara general ya apa saja sih yang dibahas dari manajemen pemasaran ini. Adapun topik-topik yang akan kita singgung di pertemuan ini yakni tentang kita harus bisa membedakan apa itu pemasaran, kemudian apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran, ya kan? Kemudian pasar itu apa sih? Nah, apa saja yang akan dipasarkan gitu? Siapa yang memasarkan? Nah, jika kita sudah paham tentang pemasaran, maka siapa? Nah, yang bertanggung jawab dalam pemasaran itu sebenarnya apa saja tugas dari manajemen pemasaran? Nah, harapannya setelah rekan-rekan paham dan juga simak dari materi ini ya, capaian pembelajarannya adalah rekan-rekan sekalian bisa memahami ya terkait dengan konsep dan juga ruang lingkup dari manajemen pemasaran. Baik, nah apa yang dimaksud dengan pemasaran itu? Nah, mungkin sudah tidak asing lagi ya, rekan-rekan sudah pernah mendengar atau sering mendengar kata-kata ini ya, ataupun mungkin justru sudah pernah tahu gitu ya. Namun secara spesifik ya kita bisa mendefinisikan bahwasanya pemasaran adalah suatu fungsi organisasi ya dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Ya pastinya ya, proses pemasaran itu kan di situ ada proses bagaimana menciptakan apa ya, produknya kah ataukah jasanya kah. Kemudian mengkomunikasikan itu kepada siapa? Mengkomunikasikan, kemudian memberikan nilai yaitu kepada para pelanggan atau konsumen. Nah, pastinya di situ ada tujuan-tujuan secara khusus yakni untuk memberikan keuntungan pastinya ya untuk mencapai profit yang telah diinginkan atau yang telah ditujukan dari suatu organisasi atau perusahaan gitu. Nah, selanjutnya ya, jika kita sudah paham tentang pemasaran, maka apa sih yang dimaksud dengan manajemen pemasaran? Nah, kita di mata kuliah ini yakni manajemen pemasaran, maka kita harus tahu secara spesifik, secara detail apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu ya dalam memilih pasar sasaran dan meraih, kemudian mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan ya, yakni dengan cara bagaimana menciptakan, menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Ya, jika tadi pemasaran itu adalah cara ataupun mungkin prosesnya ya dari menciptakan kemudian mengkomunikasikan menyampaikan nilai pelanggan ya, maka manajemen pemasaran ini adalah seni dan ilmunya. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian juga sudah pernah belajar tentang ini ya di manajemen pengantar atau pengantar manajemen itu tentang maksud atau makna dari manajemen kan seni dan ilmu. Nah, yaitu keterampilan dan juga konsepnya atau teorinya. Nah, di sini
manajemen pemasaran juga terkait hal tersebut, yakni adanya seni dan ilmu yang berkaitan dengan proses-proses pemasaran begitu. Kemudian selanjutnya ya, maka apa saja yang dipasarkan? Nah, kira-kira barangnya ataupun mungkin yang bisa dipasarkan yang menjadi objek untuk pemasaran itu apa saja? Nah, diantaranya di sini yaitu ada 10 tipe atau 10 karakteristik yang bisa dipasarkan atau yang bisa menjadi objek dalam pemasaran. Ya, ini apa saja ya? Mungkin yang sudah sering kita ketahui ya, atau mungkin beberapa yang tanpa kita sadari, oh ternyata itu bisa dipasarkan. Nah, di antaranya apa saja? Yang pertama yakni barang, ya, kemudian ada jasa ya teman-teman, kemudian ada ide, kemudian ada acara juga ya, acara atau kegiatan, kemudian informasi, kemudian organisasi, properti ya, ataupun mungkin fasilitas gitu ya, kemudian tempat, nah orang, nah dan juga pengalaman. Jadi itu semuanya ternyata bisa masuk dalam kategori hal-hal yang bisa dipasarkan. Jadi tidak hanya sekedar barang dan jasa saja ya. Mungkin rekan-rekan yang ketahui semua yang dipasarkan itu hanya berupa barang dan juga jasa saja. Tidak, ternyata ada 10 tipe ya barang-barang ataupun objek yang bisa dipasarkan. Untuk selanjutnya ya, maka siapa sih yang akan memasarkan itu? Nah, kita sudah tahu, oh ternyata pemasaran itu kan proses bagaimana menciptakan, kemudian mengkomunikasikan, menghantarkan nilai kepada pelanggan. Itu kan berarti serangkaian proses yang tidak bisa hanya dijalankan oleh satu, ataukah mungkin hanya mencapai dalam satu objek saja, tidak gitu kan. Maka di situ ada namanya pemasar. Ini adalah dia yang bertugas sebagai pelaksana dari proses pemasaran itu. Pemasar yang nantinya dia akan mencapai atau mencari objeknya. Nah, objeknya inilah yang disebut sebagai prospek. Nah, entah itu tadi berupa salah satu dari 10 ini ya, tipe tadi ya, diantaranya kan mungkin barangkah, ataukah jasakah, ataukah orangkah. Nah, itu kan disebut sebagai objek atau prospek di sini. Nah, yang memasarkan disebut sebagai pemasar. Nah, selanjutnya apa saja jenis-jenis dari permintaan ya, diantaranya di sini yang sering secara umum ya kita dan harus kita ketahui bersama, yakni ada 8 ya jenis-jenis permintaan. Yang pertama yakni permintaan negatif. Permintaan negatif itu apa atau bagaimana? Permintaan negatif adalah konsumen ya, dimana tidak menyukai dan bahkan berusaha untuk menghindari. Nah, jadi ada permintaan negatif. Nah, di sini ya pastinya memang konsumen tersebut sudah tidak menginginkan dari barang-barang tersebut atau jasa tersebut. Kemudian ada yang disebut sebagai permintaan yang tidak ada. Maksudnya bagaimana? Yakni adalah konsumen tidak sadar akan keberadaan produk dan bahkan tidak tertarik. Nah, jadi misalkan ada suatu produk ya tertentu ya, dia memasarkan secara terus-menerus, tetapi ternyata konsumen ini tidak menyadari bahwasanya ada ya produk seperti ini. Nah, karena memang dia tidak membutuhkan mungkin. Nah, makanya dia seakan-akan barang ini ada tetapi tidak ada permintaan. Kemudian ada juga permintaan laten. Maksudnya bagaimana? Yakni konsumen memiliki kebutuhan yang kuat ya, yang tidak bisa dipenuhi produk yang ada. Jadi sebenarnya mungkin kebalikannya ya dari permintaan yang ada, yang tidak ada tadi. Permintaan yang tidak ada itu kan barangnya ada, namun konsumennya tidak ada atau tidak menyadari dan tidak membutuhkan gitu kan. Namun kebalikannya permintaan laten ini ya, di mana sebenarnya konsumen ini membutuhkan, namun belum ada industri atau perusahaan yang menciptakan atau meng-create produk tersebut. Nah, selanjutnya yakni ada permintaan yang menurun. Nah, maksudnya bagaimana? Yakni konsumen mulai jarang membeli produk atau tidak membeli sama sekali ya, karena mungkin karena itu hanya sebagai kebutuhan pelengkap ya, bukan kebutuhan harian atau bukan kebutuhan primer, maka tidak selalu konsumen itu membutuhkan untuk membelinya. Nah, selanjutnya ada juga permintaan tidak teratur. Maksudnya bagaimana? Ini adalah konsumen
membeli secara musiman, yaitu bahkan bulanan, dalam bulanan atau mingguan, ya pastinya di situ tidak teratur, jadi ketika dia membutuhkan saja. Kemudian ada juga permintaan penuh, yakni konsumen membeli semua produk yang dijual di pasaran. Mungkin ini ya karena memang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan primer, maka secara berangsur-angsur ya dari perusahaan itu menciptakan produk secara terus-menerus atau menciptakan barang secara terus-menerus, dan konsumen pun membutuhkan dan mau membeli produk tersebut. Nah, selanjutnya ada permintaan berlimpah, yakni di mana konsumen ya mau membeli produk lebih banyak dari produk yang ada. Kemudian selanjutnya ada juga permintaan tidak sehat ya, di mana konsumen tertarik pada produk yang memiliki konsekuensi sosial yang tidak diinginkan. Nah, di antaranya ini rekan-rekan sekalian jenis-jenis permintaan yang terjadi di kalangan masyarakat, terutama secara umum ini, yakni ada 8 jenis permintaan. Nah, kira-kira nih, saya itu masuk ke dalam konsumen yang bagaimana? Apakah masuk ke dalam permintaan penuh? Ya, saya butuh nih, ya, butuh yang namanya produk ini secara terus-menerus, maka masuk dalam kategori permintaan penuh. Ternyata saya nggak begitu butuh barang ataukah produk dan jasa ini, ya kan? Itu bisa masuk ke dalam kategori permintaan tidak teratur juga, begitu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ya, setelah kita paham tadi tentang pemasaran, kemudian kaitannya dengan manajemen pemasaran apa saja yang dipasarkan, nah maka selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan pasar? Nah, pasar adalah tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul ya untuk membeli dan menjual barang. Pasti ya di situ mungkin secara tidak langsung kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa pasar ini adalah tempatnya. Nah, tempat bertemunya penjual dan juga pembeli, secara gampangnya seperti itu ya. Nah, pasar. Namun dalam lingkup manajemen pemasaran ini kita tidak hanya mengenal tentang pasar itu saja, tidak, tapi banyak sekali ya beragam jenis-jenis pasar, yakni ada pasar produsen, ada pasar konsumen, ada pasar sumber daya, kemudian ada pasar pemerintah dan juga pasar perantara. Nah, dari berbagai jenis pasar yang ada ini, ternyata mereka saling berkaitan. Tidak hanya mereka bisa ibaratnya adalah bekerja secara mandiri, tidak, tetapi ini saling berkaitan dan juga saling secara tidak langsung, yaitu saling bekerja sama untuk menciptakan produk sampai dengan menghantarkan kepada konsumen atau pelanggan. Misalkan ini, jika kita lihat ya di gambar ini ya rekan-rekan, untuk pasar produsen ya, pasar produsen atau yang menciptakan produk gitu ya, dari barang dan jasa yang dihasilkan itu disampaikan kepada siapa? Ya, mungkin ada yang disampaikan secara langsung kepada pasar konsumen, yakni kepada konsumennya, ataukah mungkin melalui yang disebut sebagai pasar perantara, atau mungkin biasa kita sebut sebagai agen, kemudian pengecer, ataukah mungkin grosir gitu ya. Jadi tidak serta-merta dipasarkan langsung kepada konsumen, namun melalui yaitu pasar perantara. Nah, kemudian dari pasar konsumen ya, pasar konsumen berarti kan ini orangnya ya, itu dia akan menjadi support ya, ataukah menjadi input bagi pasar sumber daya, yaitu perusahaan atau organisasi atau industri ya yang menciptakan jasa ya dari orang-orang yang sudah bekerja sama dengan perusahaan tersebut ya, ataukah mungkin yang sudah bergabung di perusahaan tersebut, yaitu sebagai perusahaan jasa yang dijual belikan atau yang dipasarkan apa? Berarti di sini adalah orangnya. Nah, orangnya yakni dari sumber dayanya itu ya, sumber dayanya, kemudian dia akan bekerja sama kepada pasar produsen tadi, orang-orangnya untuk menyupport nih. Nah, dari tadi yang pasar sumber daya tadi ya, yaitu orang-orang yang telah ada itu, mereka yang nantinya akan disalurkan kepada pasar produsen untuk membantu dalam proses produksi dan lain sebagainya. Secara tidak langsung ini semuanya saling berkaitan. Ya, kemudian ada pasar pemerintah, yakni di sini sebagai regulator ataukah sebagai
support system ya dari pelaksanaan pasar-pasar yang ada di sini. Jadi secara tidak langsung setelah kita paham tentang pasar itu ya, kita tidak hanya mendefinisikan di situ hanya ada satu pasar saja, tidak, yaitu pasar antara konsumen dan juga penjual, tidak, tetapi di sini ada keterkaitan antara beberapa spesifikasi pasar yang ada dalam proses pemasaran itu. Oke, nah selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pasar pelanggan kunci. Nah, apa saja di sini? Yakni yang dimaksud dengan pasar pelanggan kunci yaitu diantaranya ada 4 ya. Yang pertama terkait dengan pasar konsumen tadi. Nah, apa sih pasar konsumen itu? Yaitu perusahaan yang menjual barang dan jasa kebutuhan konsumen dalam jumlah besar. Kemudian ada pasar bisnis. Nah, jadi pasar konsumen itu mungkin di sini pastinya ini ya secara gampangnya atau secara mudahnya itu adalah perusahaan yang menciptakan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan pasar bisnis dia tidak hanya mencukupi kebutuhan konsumen saja, tetapi dia bekerja sama dengan perusahaan lain. Misalkan ada perusahaan A adalah sebagai bahan bakunya. Nah, misalkan tekstil ya, kain gitu ya. Kemudian dia bekerja sama sebagai pemasok di perusahaan ini ya pakaian ataukah mungkin konveksi. Jadi kan di sini saling bekerja sama untuk menciptakan produk, baru nanti dari perusahaan konveksi inilah yang disebut sebagai pasar konsumen karena dia memenuhi kebutuhan konsumen gitu. Nah, pasar bisnis yaitu perusahaan yang menjual barang dan jasa kepada pembeli untuk dijual kembali kepada orang lain agar mendapatkan laba. Jadi biasanya pasar bisnis ini mencakup pengecer ataukah mungkin grosir ya, ataukah mungkin agen yang di sini sebagai perantara dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya karena dia tidak bisa langsung mencukupi apa yang dibutuhkan oleh konsumen, jadi membutuhkan kerjasama dengan perusahaan yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada yang disebut sebagai pasar global. Apa itu pasar global? Yakni perusahaan yang menjual barang dan jasa di pasar lintas negara. Nah, dengan menghadapi berbagai kebijakan negara-negara sasaran. Mungkin di sini bisa disebut adanya ini ya, transaksi ekspor dan juga impor. Jadi mungkin perusahaan multinasional yang sudah bekerja sama atau mungkin berhubungan langsung ya dengan kebijakan-kebijakan yang ada pada atau yang diterapkan oleh suatu negara dengan negara yang lainnya, karena memang transaksinya di sini tidak hanya lingkup domestik saja atau lingkup dalam satu negara saja, tetapi dia mungkin keluar ataupun dalam transaksi ini yaitu adanya kerjasama dengan berbagai negara. Selanjutnya yakni ada pasar nirlaba dan pemerintah, yakni yang dimaksud adalah perusahaan yang menjual barang dan jasa ya kepada organisasi nirlaba seperti universitas, masjid, lembaga pemerintah, kemudian organisasi amal. Jadi memang yang dia perusahaan yang mensupport kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah ataukah lembaga-lembaga sosial. Nah ini rekan-rekan sekalian diantaranya yang menjadi pasar pelanggan kunci ya, ataukah perusahaan ya pasar yang diandalkan dalam suatu transaksi pemasaran. Ya, ini ada 4 ya, ada pasar konsumen, pasar bisnis, pasar global, dan juga pasar nirlaba dan pemerintah. Nah, dari semuanya ini pasti berbeda ya. Pasar konsumen itu dia memenuhi kebutuhan konsumen secara langsung. Kemudian pasar bisnis di sini dia memenuhi pasar perantara tadi ya, yaitu kerjasama antar perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pasar global yaitu ada kaitannya hubungan kerjasama antar berbagai negara ya. Kemudian pasar nirlaba di sini untuk mensupport kebutuhan-kebutuhan yang ada di pemerintah ataukah di lembaga sosial begitu. Kemudian setelah kita berbicara tentang tadi pasar begitu ya, maka hubungannya apa sih dari pasar, kemudian ada ruang pasar ya. Pasar mungkin bisa disebut sebagai marketplace, kemudian ruang pasar itu bisa
disebut sebagai market space ya, dan juga ada meta market. Nah, bedanya apa sih? Ya, ini pasar di sini adalah sebagai marketplace atau lokasinya atau tempatnya ya untuk bertransaksi jual beli namun secara fisik. Nah, berbeda dengan ruang pasar, terutama di era saat ini ya. Ruang pasar itu adalah kaitannya dari marketplace tadi ya, objeknya ya atau tempatnya namun secara digital begitu. Jadi bisa disebut sebagai market space. Nah, kemudian meta market. Nah, meta market ini adalah kaitannya dengan hubungan kerjasama antar objek atau antar perusahaan begitu. Nah, misalkan di sini ya ada dari lingkup bahannya terlebih dahulu untuk menciptakan atau untuk menjual nih. Nah, gampangnya ya ada dealer mobil. Nah, dealer mobil itu kan tidak serta-merta dari satu perusahaan saja, tidak. Ya, ada di sini perusahaan yang menciptakan bahan-bahannya dari rodanya kah, ataukah mungkin dari kacanya kah, ataukah mungkin dari mesin-mesinnya kah. Itu kan tidak hanya diciptakan atau tidak diciptakan oleh satu perusahaan saja, namun ada kerjasama dari beberapa perusahaan. Kemudian setelah itu dari bahan-bahannya yang dia bisa mensupport untuk bisa menjadikan mobil, satu mobil. Nah, dari mobil itu, mobil pun ya dari perusahaan misalkan Toyota kah ataukah Honda, itu kan tidak langsung dijual kepada konsumen. Nah, maka butuh yang namanya dealer. Nah, dealer itulah ya kemudian sebagai proses terakhir ya yang nantinya untuk transaksi antara penjual dan juga pembeli. Nah, di sini meta market ini adalah kaitannya dengan lingkup objek-objek yang terkait dalam satu pemasaran produk tertentu. Nah, di sini ya, jadi rekan-rekan sekalian harus bisa membedakan ya kaitannya hubungan antar pasar, ruang pasar, dan juga meta market. Nah, selanjutnya ya, konsep inti dalam pemasaran itu apa saja sih? Nah, nanti akan kita bahas pada manajemen, terutama dalam pemasaran ini apa saja, yaitu ada tentang kebutuhan, keinginan, dan permintaan ya. Tadi kita sudah mengenal jenis-jenis permintaan. Nah, nanti akan kita bahas di topik-topik selanjutnya, yaitu pasti nanti akan ada pasar sasaran, kemudian positioning dan segmentasi ya, kemudian ada penawaran dan merek, kemudian ada juga nilai dan kepuasan, saluran pemasaran, rantai pasokan, persaingan, dan juga lingkungan pemasaran. Di antaranya ini adalah cakupannya tentang ruang lingkup dalam pemasaran, apa saja yang bisa dipasarkan, dan juga nanti kaitannya sebelum memasarkan itu ada strategi apa saja. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, nah selanjutnya ya, rekan-rekan sekalian, untuk konsep pemasaran saat ini ternyata berbeda dengan konsep pemasaran yang dahulu gitu ya. Jika kita lihat ya pada atau mungkin di beberapa literatur begitu, dari konsep pemasaran tradisional atau yang dulu itu adalah menerapkan bagaimana mencukupi kebutuhan atau dari berdasarkan dilihat dari kekuatan utama masyarakat, yaitu adanya teknologi informasi, globalisasi pastinya ya, di situ faktor-faktor yang kemudian ada informasi konsumen, kemudian peningkatan persaingan, yaitu dilihat dari konsep kekuatan utama masyarakat. Nah, namun sekarang ya berkembang dengan pemasaran era baru, yakni di mana kemampuan itu dilihat dari kemampuan baru perusahaan. Nah, jadi dari internal perusahaan itu ya, karena faktornya apa saja yang bisa untuk mensupport hal tersebut, yaitu dari pengumpulan informasi ya, kemudian adanya komunikasi dan diferensiasi produk. Nah, jadi 3 hal ini ya yang bisa menjadi kekuatan dalam pemasaran suatu perusahaan. Nah, maka alih-alih lagi bahwasanya kita harus memahami ya, perusahaan itu agar bisa maju dan berkembang itu kan berarti dari faktor-faktor ini, dari informasi kah, apakah dia peka ya terhadap perkembangan saat ini, kemudian komunikasi, bagaimana mengkomunikasikan kepada para konsumen ya, kemudian terkait dengan diferensiasi produk, apakah perusahaan kita ya
dengan menciptakan produk ini bisa membentuk perbedaan nih yang berbeda dengan produk yang lainnya. Mungkin sudah ada nih barang seperti ini, namun apakah barang ini bisa menjadi nilai tersendiri ya yang berbeda dibandingkan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang lainnya. Nah, di sini diantaranya yang berbeda antara pemasaran tradisional dan juga pemasaran saat ini. Jadi harus bisa peka terhadap perubahan-perubahan yang timbul, entah itu dari informasi yang adakah, entah itu dari pesaing atau kompetitor, ataukah itu dari konsumen. Nah, kemudian bagaimana mengkomunikasikannya kepada pelanggan atau kepada konsumen, yaitu pastinya dengan strategi pemasaran yang baik. Kemudian bagaimana menciptakan diferensiasi produk yang pastinya produk ini berbeda dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Kemudian selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab dalam pemasaran? Ya, kita sudah tadi tahu ya bahwa pelaksana atau orang yang memasarkan itu disebut sebagai pemasar. Namun dalam suatu perusahaan, apakah semua orang dari staf atau tenaga kerja pemasar ini dia yang bertanggung jawab secara penuh? Nah, kita lihat di sini yang bertanggung jawab adalah pastinya sebagai penanggung jawab utama adalah disebut sebagai Chief Marketing Officer atau mungkin CMO gitu ya, ataukah pastinya kepala divisi pemasaran gitu. Kemudian secara umum yaitu departemen pemasaran di bawahnya ya. Setelah dari kepalanya pastinya di situ ada staf-staf yang ada di divisi tersebut. Kemudian barulah seluruh anggota organisasi. Nah, karena apa? Seluruh anggota organisasi juga ikut karena dialah yang nanti akan membentuk branding ataukah mungkin membentuk ini ya, apa namanya, komponen ya dari nama perusahaan tersebut atau mungkin merek dari perusahaan barang yang diciptakan perusahaan tersebut. Pastinya secara keseluruhan adalah selain dari yang bertanggung jawab penuh adalah divisi pemasaran, pasti seluruh anggota organisasi juga ikut serta dalam memasarkan produk yang telah diciptakan tersebut. Selanjutnya, konsep orientasi perusahaan terhadap pasar. Nah, bagaimana atau apa saja sih konsep yang harus diterapkan agar bisa mencapai pasar sasaran itu, yakni para konsumen atau pelanggan. Nah, yang pertama yaitu adanya konsep produksi, di mana konsumen lebih menyukai produk yang tersedia dalam jumlah banyak dan tidak mahal. Ya, harus diterapkan ini bahwasanya bagaimana perusahaan itu bisa menciptakan produk ya yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, namun harganya pun juga sesuai, yakni standar ya, tidak terlalu mahal. Kemudian juga ada yang menerapkan konsep produk. Nah, tadi kan produksi ya, ini konsep produk, yakni konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja atau fitur inovatif terbaik. Nah, dari produknya ini berarti kualitasnya kah yang dilihat, kemudian apakah ini bisa berfungsi dengan baik, kemudian apakah ini memiliki inovasi atau karakteristik yang lebih baik. Nah, berbeda dengan konsep produksi tadi. Produksi tadi kan yang penting bisa menghasilkan produk yang ada ya, jumlahnya banyak ya, kemudian harganya pun juga tidak mahal. Nah, sedangkan konsep produk ini lebih meningkat, mungkin kualitas barangnya lebih baik gitu kan dibandingkan dengan produk yang ada. Selanjutnya yaitu ada konsep penjualan, di mana konsumen jika dibiarkan tidak akan membeli cukup banyak produk, sehingga organisasi harus melakukan penjualan dan promosi yang agresif. Konsep penjualan ini berarti di sini dia hanya tentang bagaimana dia bisa menghabiskan barangnya itu. Nah, gitu. Kemudian konsep pemasaran ya, yaitu organisasi harus lebih efektif dari pesaing dalam menciptakan, menghantarkan dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang lebih baik kepada pasar sasaran yang dipilih. Nah, jadi bedanya apa antara konsep penjualan dengan konsep pemasaran ini? Konsep penjualan yaitu adalah tentang bagaimana produk yang dihasilkan itu bisa dijual kepada konsumen. Sudah selesai gitu kan. Perusahaan mendapatkan laba, kemudian konsumen mendapatkan barang. Berbeda dengan konsep pemasaran.
konsep pemasaran ini dia harus menghantarkan nilai. Nah, jadi agar terbesit gitu ya, ada dalam mindset atau ada dalam pikiran para konsumen itu bahwasanya saya membutuhkan barang ini, bahwasanya barang ini bagus, nanti saya akan membeli kembali. Nah, di situ akan ada ikatan-ikatan yang nilainya lebih jika dibandingkan dari konsep penjualan. Di konsep penjualan ini dia targetnya adalah tidak mendapatkan pelanggan ya. Yang penting barang itu habis laku terjual gitu kan. Untuk konsep pemasaran di sini kan agar bagaimana meng-create atau menciptakan pelanggan, tidak hanya sekedar konsumen begitu. Pelanggan yakni memang dia yang benar-benar membutuhkan kemudian menginginkan untuk membeli kembali. Nah, selanjutnya yaitu ada konsep pemasaran holistik ya. Mungkin nanti akan kita bahas di pertemuan terakhir juga. Secara umum yakni konsep ini adalah yang didasarkan atas pengembangan ya, desain dan pengimplementasian dari program ya, kemudian dari proses dan aktivitas pemasaran yang menyadari sifat pemasaran yang luas dan saling bergantung. Mungkin pemasaran holistik ini adalah cakupannya terkait dengan pemasaran jangka panjang ya. Di situ akan ada bagaimana etika komunikasi sosial ya antara perusahaan ataukah sebagai pasar produksi terhadap masyarakat yang ada lingkungannya, ataukah mungkin kaitannya dengan CSR ya, tentang bagaimana memberikan dampak kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi tidak hanya terkait dengan untuk menciptakan profit saja, tetapi bagaimana mensejahterakan masyarakat yang ada di lingkungannya. Ini rekan-rekan sekalian, diantaranya konsep orientasi perusahaan terhadap pasar ya, yang biasa diterapkan di perusahaan. Manakah konsep yang bisa diambil? Apakah terkait dengan konsep produksi saja, yaitu menciptakan barang kemudian habis harga murah gitu kan, ataukah dengan konsep penjualan ya, tentang bagaimana memproduksi barang kemudian menjualnya kepada konsumen, ataukah dengan konsep pemasaran ya. Pemasaran pastinya di sini adalah kaitannya tidak hanya menjual kepada konsumen, tetapi bagaimana menghantarkan nilai dan mengkomunikasikannya. Oh, ini loh, ternyata barang kita ini bagus. Nah, barang ini lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan kualitas barang yang lain. Agar terbesit dalam pikiran konsumen ya atau pelanggan itu bahwasanya barang ini bisa untuk dijadikan barang yang dibutuhkan sehari-hari dan juga besok lagi bisa untuk mengulangi lagi untuk membelinya. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu terkait dengan tugas dari manajemen pemasaran ya, rekan-rekan sekalian. Apa saja sih tugas dari manajemen pemasaran ini? Di antara yang di sini yang saya sampaikan adalah contoh-contoh secara sederhana atau secara umum, namun secara spesifik nanti akan masing-masing perusahaan itu memiliki kebijakan tersendiri. Namun secara umum, yakni yang saya sampaikan adalah yang pertama terkait tugas manajemen pemasaran adalah mengembangkan strategi dan rencana pemasaran, pasti ya. Kemudian yang kedua menangkap pemahaman atau gagasan pemasaran. Nah, di sini yang sebagai pencetus ya utama dalam proses pemasaran itu kan pasti dari pihak manajemen pemasaran atau mungkin kepala divisi pemasaran. Selanjutnya yang ketiga yakni berhubungan dengan pelanggan. Nah, pasti ya jika berbicara tentang pemasaran itu tidak lain adalah tentang bagaimana hubungan dengan konsumen kah, atau hubungan dengan pelanggan, karena memang itu adalah objek ya, yang menjadi sasaran atau target utama dari pemasaran itu. Kemudian yang keempat adalah membangun merek yang kuat. Nah, bagaimana agar dalam pikiran para konsumen atau pelanggan itu mereka mengenal merek dan juga nantinya akan mengulang untuk membelinya lagi gitu. Selanjutnya yang kelima adalah membentuk penawaran pasar ya, bagaimana agar para konsumen saat ini mereka mau membeli produk dan jasa yang kita hasilkan gitu. Kemudian menghantarkan nilai ya, dari tadi ya yang saya singgung itu bahwa saya menghantarkan nilai, mengkomunikasikan nilai itu kan tidak hanya sekedar menjual saja, tetapi bagaimana agar terbesit dalam pikiran mereka itu adalah mereka mendapatkan barang yang sesuai dan juga menguntungkan bagi mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah mengkomunikasikan nilai ya,
Dan yang terakhir yaitu menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Jadi dari pemasaran ini ya berbeda dengan konsep penjualan. Jika konsep penjual itu penjualan kan bagaimana memproduksi barang, bagaimana menjual kepada konsumen, namun tidak difikirkan tentang bagaimana proses-proses selanjutnya untuk ya agar kita bisa bertahan di pasar itu dalam jangka panjang. Itu strateginya apa? Itu tidak ada dalam konsep penjualan. Namun dalam konsep pemasaran adalah kaitannya tentang bagaimana kita bisa bertahan, perusahaan ini bisa bertahan untuk jangka panjang. Maka tugasnya ya dari pemasaran pun juga untuk memikirkan ya bagaimana konsep untuk menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Begitu rekan-rekan sekalian yang kita bahas ya terkait dengan konsep manajemen pemasaran, yakni yang telah kita pahami bersama ya di pertemuan awal ini. Nah, harapannya rekan-rekan sekalian bisa memahami ya betul terkait dengan konsep dan juga ruang lingkup dari manajemen pemasaran. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas detail dari konsep inti tadi ya yang sudah saya sampaikan juga apa saja cakupan materinya, ya ini sudah saya sampaikan juga di kontrak perkuliahan. Nah, terkait dengan topik-topik materi di setiap pertemuannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya pada pertemuan awal ini ya. Untuk selanjutnya nanti diskusi dan juga tanya jawab bisa kita laksanakan melalui chat WhatsApp ya, ataupun mungkin WhatsApp group. Dari saya cukup sekian, semoga bisa diambil manfaatnya dan juga bisa disimak dengan baik dan bisa nanti mungkin bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.